baterainya tuh berapa giga ya? 1,7, lumayan lah. Iya. Ya kan? Where we start? Iya, tadi kamu nyinggung soal anak pertama, kedua, ketiga. Nah itu kalau menurut kamu bakalan karakter anak pertama, kedua, ketiga tuh bakalan sama nggak sih? Iya, jelas berbeda dong. Iya, karena anak-anak kan punya karakternya masing-masing ya. Tergantung pendidikan. Maka ada yang bilang sekolah pertama adalah orang tua. Bukan ibu. Kan Madrasatul ula. Iya ibu, tapi kan bapak juga berperan gitu loh dalam rumah gitu. Berarti orang tua ya. Ibu kalau dia disupport oleh bapak kan sama aja gitu loh. Sehingga bapak pun pasti jadi suri tauladan juga kan. Iya. Alum. Sebentar ya gini ya. Apa? Maksud kamu gini. Semenjak kedua pasangan itu menjadi orang tua, serius kayak aku udah mulai serius nih. Iya bener. Semenjak kedua orang tua, kedua mempelai itu menjadi orang tua, mereka juga harus belajar lagi parenting gimana, pola asuh anak gimana. Iya setuju. Yang mungkin itu soal itu saya anak pertama pasti trial and error gitu. Anak pertama Selalu kah? Not always. Tapi kalau dipenuhi dengan kesiapan belajar parenting, pasti tahu mengatasi hal-hal yang tentang anak, mengetahui tumbuh kembang anak itu seperti apa sih. Dia mau belajar ke dokter, dia mau belajar ke psikiater dan lain-lain yang itu masih relatable dengan ilmu parenting untuk tumbuh kembang anak. Setuju sih, aku juga setuju. Kayak menjadi orang tua itu juga ketika, karena kan pernikahan ya, memulai pernikahan itu ketika kita menikah itu menurut aku adalah memulai semuanya lagi. Bukan ibu mau nggak ibu langsung kayak gini nggak enak. Teng. Lanjut mas. Mas Gulam pasti dia yang nggak aku tahu kan. Lama aku udah tutup akun. Oke. Distract lagi. Ketika Ketika menikah. Walid. Elingi walid deh. Ketika dua orang menikah, banyak orang-orang yang selamat menikah hidup baru gitu. Nah itu benar-benar hidup baru yang bukan finish line gitu, tapi emang start line. Dia harus memulai garis awal mereka berdua. Bukan berarti ketika mereka menikah adalah goals mereka itu tercapai, tapi ya Goals tetap tercapai. Goal. Ya, goal tetap harus tercapai. Iya, tapi banyak orang yang merasa bahwa pernikahan itu adalah sebuah pencapaian. Makanya kenapa orang-orang ditanya kapan nikah ketika usianya sudah 25 ya. Kalau di Jawa itu kan ada selawit, senang lanang wedok. Makanya kenapa umur 25 itu dia ditanya kapan nikah gitu. Nah itu kan kayak sesuatu yang diburu-burukan kan. Ya. Padahal semua hal itu kita ini positifnya sosial media sih. Padahal menikah itu harus ada kematangan emosional, kematangan finansial. Tapi kematangan finansial which mean itu relatif tiap orang gitu. Ya kan, relatif tiap orang. Ada yang dengan budget sekian cukuplah untuk nikah, sekian sudah cukup untuk nikah. Oh nunggu sekian dulu nih. Jadi menurutku relatif kalau untuk finansial. Tapi kalau emosional itu pribadi masing-masing sih. Tapi kalau menurut kamu sendiri, kamu akan menikah
Ya, kalau mapan itu untuk sandang pangan papan, matang itu ke dewasaan ya sih. Enggak juga, mapan dulu. Mapan kan sandang pangan papan. Kalau matang, oh dia matang nih, maksudnya tuh enak untuk dimakan. Kayak mangga gitu, kayak mangga gitu, matang. Maksudnya perumpamaannya kita pakai mangga. Oh cowoknya udah mateng nih, layak untuk dipetik. Maksudnya itu hiperbola, majas. Tapi balik lagi ke obrolan pertama tadi ya soal parenting gitu. Kalau kamu sendiri bakalan ketika sudah punya anak, kamu bakalan ngikutin parenting dari orang tua kamu nggak? Ketika mendidik kamu sebagai anaknya gitu. Jadi apa ya? Kayak bakalan sama nih. Mengambil nilainya. Ini pertanyaan menarik ya. Menurutku ya, memang pakai dalil, aku setuju pakai dalil al-muhafadzatul al-qadimi shayu ahdu bil-ijlas, mempertahankan nilai lama dan mengambil nilai yang baru. Itu perlu dipakai tuh. Maksud aku, kalau yang lama dari orang tua ini bisa dipakai, tapi kalau ada yang baru yang baik ya pakai gitu. Jadi nggak harus filter, nggak semuanya oh ini ambillah dulu orang tua kayak gini, nggak bisa kayak gitu, karena tiap zaman itu ada nilainya masing-masing gitu. Dan mungkin tiap nilai orang tua ini masih relevan dengan masa depan juga gitu. Nilai kehidupan ya maksud aku. Kayak misalkan masuk rumah nggak boleh pakai sendal, ya hal yang semacam ini. Kan ada sendal rumah. Ya kan ada rumahnya pakai sendal gitu kan, ya maksudnya nilai etikanya kan berubah. Dulu boleh, dulu nggak boleh, sekarang boleh. Kita nggak tahu apa yang terjadi masa depan, mungkin nilai sosialnya berubah gitu. Iya sih, aku setuju juga. Kayak misalnya Lu setuju mau sanggah dikit kayak? enggak, tapi benar. Kayak misalnya ada nilai-nilai dari orang tuaku, tapi dulu aku sempet kayak nggak bakal mengambil apa ya, parenting dari orang tuaku karena nggak banget gitu. Tapi dapat insight dari kamu barusan dan aku setuju. Monggo mas. Kepotong. Ya iyalah, aku setuju. Setujunya tuh kita memang harus mempertahankan nilai lama yang bagus gitu. Kayak misalnya pendidikan orang tuaku itu ketika kita itu keluar dari rumah terus kita masuk itu harus cuci tangan, cuci kaki gitu. Itu kan ya mungkin tradisi-tradisi yang harus dipertahankan ya, karena memang di ilmiahnya juga bisa dibuktikan gitu. Dan itu strict banget orang tuaku saat Itu kita misalnya pergi terus di rumah itu kita langsung rebahan di kasur misalnya gitu kan. Banyak juga ya